Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Laila Tuliana dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Saya dari kelompok 7 CEK-MA. Izinkan saya menyampaikan sebuah orasi yang berjudul Implikasi Ekonomi dan Sosial dari Uang Kuliah Tunggal yang Tinggi terhadap Akses Pendidikan Tinggi di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berkumpul untuk membahas sebuah isu yang mempengaruhi masa depan pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu uang kuliah tunggal yang tinggi. Pendidikan tinggi seharusnya menjadi jembatan untuk mencapai cita-cita dan memperbaiki kualitas hidup. Tetapi realitas yang kita hadapi justru sebaliknya. Pertama, mari kita lihat dari sisi ekonomi. Tingginya UKT telah menciptakan beban finansial yang signifikan bagi banyak keluarga. Banyak orang tua yang terpaksa merogoh kocek dalam-dalam, bahkan meminjam uang untuk membiayai pendidikan anak mereka. Hal ini berpotensi menyebabkan peningkatan angka utang keluarga dan menghambat kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam kebutuhan lain, seperti kesehatan dan pendidikan anak-anak yang lebih muda. Sebagai akibatnya, banyak calon mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu terpaksa mengurungkan niat untuk melanjutkan pendidikan tinggi karena mereka merasa tidak mampu membayar UKT yang tinggi. Ini adalah bentuk diskriminasi yang tidak seharusnya terjadi dalam sistem pendidikan kita. Kedua, dampak sosial dari tingginya UKT juga tidak dapat diabaikan. Ketika akses pendidikan tinggi terbatas hanya bagi mereka yang mampu secara finansial, kita akan melihat semakin luasnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak semua warga negara menjadi terhambat oleh faktor ekonomi. Hal ini akan berimplikasi pada penurunan kualitas sumber daya manusia di negara kita, di mana hanya segelintir orang yang memiliki kesempatan untuk berkuliah dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa pendidikan tinggi adalah salah satu pilar penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Jika akses pendidikan tinggi terbatas, maka inovasi dan kemajuan dalam berbagai bidang akan terhambat. Kita membutuhkan pemikir dan pelopor yang beragam untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi bangsa kita. Oleh karena itu, kebijakan mengenai UKT harus dipertimbangkan dengan matang, agar semua lapisan masyarakat tanpa kecuali dapat mengakses pendidikan tinggi. Saudara-saudara, untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik, kita perlu mengadvokasi perubahan kebijakan yang mendukung akses pendidikan tinggi yang lebih adil. Kita harus mendorong pemerintah dan institusi pendidikan untuk mengembangkan skema pembiayaan yang lebih inklusif. Misalnya dengan memberikan subsidi bagi mahasiswa kurang mampu, atau menurunkan UKT agar lebih terjangkau. Mari kita bersatu dalam perjuangan ini untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi tidak lagi menjadi mimpi yang hanya dapat diraih oleh segelintir orang, tetapi menjadi kenyataan yang dapat dicapai oleh semua anak bangsa dengan pendidikan yang merata. Kita dapat membantu masa depan Indonesia yang lebih cerah, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi. Terima kasih.
Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.